Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Noviana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus daur nitrogen. Tapi sebelum membahas lebih jauh mengenai siklus daur nitrogen ini, saya terlebih dahulu menjelaskan apa itu daur nitrogen. Daur nitrogen sendiri merupakan suatu proses konvensi senyawa yang mengandung unsur nitrogen berubah menjadi berbagai macam bentuk senyawa kimiawi lain. Jumlah gas nitrogen di udara itu sekitar 78% nitrogen dalam bentuk nitrogen bebas. Nitrogen bebas sendiri sangat bermanfaat bagi makhluk hidup dalam hal metabolisme dan keseimbangan ekosistem. Tapi nitrogen bebas tidak dapat langsung diuraikan di bumi, melainkan harus diubah dulu menjadi berbagai macam bentuk senyawa lain, baru bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang ada di bumi. Baik, di sini ada siklus daur nitrogen. Pada siklus daur nitrogen ada beberapa tahap atau proses yang penting. Yang pertama ada fiksasi, yang kedua ada amonifikasi, yang ketiga ada nitritasi, yang keempat ada nitratasi, yang kelima ada asimilasi, dan yang terakhir ada denitrifikasi. Di sini sudah ada gambarnya, jadi saya zoom. Nah, di sini ada gambar tumbuhan kacang-kacangan atau polong-polongan. Jadi, N2 atau nitrogen bebas ini dia diikat oleh bakteri yang terdapat pada tumbuhan kacang-kacangan atau tumbuhan polong-polongan. Bakterinya sebenarnya ada banyak, tapi yang paling sering disebutkan yaitu cuma dua, bakteri Rhizobium dan bakteri Asobacter. Nah, prosesnya ini dinamakan dengan proses fiksasi. Yang selanjutnya ada di sini gambar tumbuhan dan ada gambar hewan. Nah, pada gambar tumbuhan dan hewan ini, ketika hewan dan tumbuhan itu mati, maka akan terjadi proses dekomposisi atau pembusukan yang dilakukan oleh dekomposer. Dekomposer ini dia merupakan bakteri atau jamur atau yang biasa kita kenal sebagai pengurai. Bisa dilakukan secara aerob dan anaerob. Yang nantinya dia akan menghasilkan amonium atau amonia atau NH4+ yang prosesnya itu disebut dengan proses amonifikasi. Nah, dari amonia atau amonium atau NH4+ ini, dia nanti diubah menjadi NO2- atau nitrat. Diubah oleh bakteri yang bernama Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Jadi bakterinya di sini ada dua. Prosesnya disebut dengan nitrifikasi. Nah, di sini lanjut. Dari nitrat atau NO2- itu diubah lagi menjadi NO3- atau nitrat yang diubah oleh bakteri Nitrobacter. Di sini hanya ada satu bakteri. Nah, nama prosesnya itu disebut dengan nitrifikasi. Jadi saya ulang. Proses dari amonia atau amonium atau NH4+ menjadi nitrat atau N2- menjadi NO3- atau nitrat itu disebut dengan proses nitrifikasi. Dan yang terakhir di situ ada nitrat atau N3-. Ini penggunaannya dibagi menjadi dua. Ada yang digunakan oleh tumbuhan dalam proses asimilasi, yaitu yang sering kita kenal dengan proses fotosintesis. Kemudian bisa juga langsung dilapaskan menjadi N2 bebas atau nitrogen bebas. Nah, ini langsung dilepaskan ke udara. Nama prosesnya itu disebut dengan denitrifikasi, artinya kembali ke udara.
Jadi saya ulangi, pada siklus daur nitrogen ini dia ada 4 tahap yang penting. Yang pertama yaitu fiksasi, amonifikasi, nitrifikasi, nitrifikasi, asimilasi, dan denitrifikasi. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai siklus daur nitrogen. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.